warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Nugraini Azizah dengan NPM C1A 024049. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NPM C1A 024050. Kenalkan, nama saya Lia Fernanda, NPM C1 A02408. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NPM C1A 024013. Perkenalkan, nama saya Aurora Sandang dengan NPM C1A 02407. Oh ya guys, ngomong-ngomong minggu depan kita ada tugas nggak? Ada, mikro. Tentang apa tuh? Oh iya, tugas mikro itu ada 3. Yang pertama itu tugas individu. Nah, tugas individu itu kita disuruh ibu itu buat resume tentang elastisitas, permintaan, sama penawaran. Nah, tugas yang kedua sama yang ketiga itu tugas kelompok, yang dimana tugas yang kedua itu kita disuruh untuk membuat penjelasan tentang bab kita masing-masing. Nah, sedangkan tugas yang ketiga itu kita diperintahkan untuk membuat PPT. Kamu lagi ada masalah, Li? Kenapa kok murung terus? Gini, rencananya minggu depan aku mau beli motor. Loh, bukannya orang yang mau beli motor itu senang ya? Kok kamu murung sih? Soalnya aku belum paham tentang pajak kendaraan bermotor. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Oke, jadi aku jelasin ya. Sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1, angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor. Dalam pengertian lain, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayarkan pengendara yang mengoperasikan kendaraannya di tempat umum. Oh iya, pajak kendaraan bermotor itu harus dibayar setiap tahun kan? Soalnya aku juga baru beli motor. Iya, pajak kendaraan bermotor itu wajib dibayarkan setiap tahun, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Jadi pajak itu digunakan untuk apa aja sih? Pajak kendaraan biasanya digunakan untuk memperbaiki jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pemeliharaan transportasi. Dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi. Tapi biasanya berapa sih bayar pajak itu? Untuk besaran pajak kendaraan tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis kendaraannya, tahun pembuatan, dan daerah tempat tinggal. Misalnya, untuk motor baru, pajaknya bisa mulai dari 500.000 hingga beberapa juta rupiah per tahun. Terus cara bayarnya gimana sih? Untuk cara bayarnya itu, kamu bisa membayar di kantor pajak setempat atau melalui aplikasi online. Sekarang banyak kemudahan yang ditawarkan. Apa sih yang perlu disiapkan untuk membayar pajak? Pertama, kamu harus bawa STNK dan KTP. Pastikan semua data-data itu sudah benar. Nah, selanjutnya kamu pergi ke kantor pajak atau melalui aplikasi online. Terus apakah ada denda pada saat kita telat bayar pajak? Iya, ada denda. Jadi, jika kamu telat membayar pajak, maka ada biaya tambahan setiap bulannya. Jadi, jangan telat ya, karena dendanya itu lumayan. Berapa lama sih biasanya masa jatuh tempo untuk membayar pajak itu? Nah, masa jatuh tempo itu biasanya 1 tahun setelah pendaftaran kendaraan. Jadi dipastikan ya kamu tahu tanggalnya supaya kamu tidak terlambat. Nah, selain itu, ada juga surat pemberitahuan yang ditujukan ke rumah pengendara tersebut. Jadi, itu dicek secara berkala ya. Apakah ada diskon untuk pajak kendaraan? Iya, di beberapa daerah itu biasanya ada program diskon untuk kendaraan tertentu, terutama kendaraan ramah lingkungan. Jadi dicek ya kebijakan daerah kamu itu. Terus bagaimana jika ada perubahan data kendaraan bermotor seperti ganti plat atau alamat? Nah, jika ada perubahan, kamu itu harus pergi ke kantor pajak untuk memperbarui data. Jadi penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Aku juga pernah dengar tentang pajak progresif. Apa sih pajak progresif itu?
Nah, untuk pajak progresif itu adalah di mana pembayaran pajak kamu akan semakin tinggi ketika jumlah kendaraan kamu berlipat ganda. Semisal kendaraan kamu 2, maka pajak yang akan kamu bayar itu semakin mahal. Itu terus bikin pusing-pusing ya. Soalnya ngitung-ngitung. Terus kalau kendaraannya sudah tua, apakah ada kebijakan khusus? Nah, jika kendaraannya sudah berumur, biasanya ada pengurangan pajak di beberapa daerah itu. Jadi dicek ya kebijakan daerah tertentu. Dan ingat, jika kamu membayar pajak selalu simpan buku pembayaran ya. Suatu saat akan diminta pihak yang berwenang. Aku juga penasaran, apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak membayar pajak itu sama sekali? Nah, kalau kamu tidak membayar pajak, biasanya ada sanksi administratif atau bahkan kendaraan kamu itu disita. Jadi bayarnya tepat waktu ya. Wah, banyak juga yang perlu diperhatikan. Aku juga merasa lebih siap. Ada apa lagi yang harus diketahui? Nah, selain itu, kamu juga harus memperhatikan nih. Kamu harus memastikan bahwa semua pajak kendaraan itu sudah dibayarkan sebelum menjualnya, karena itu menjadi salah satu syarat penting. Bagaimana dengan pajak yang harus dibayar saat membeli kendaraan? Itu namanya tuh pajak jual beli. Kita membayar itu secara bersamaan saat pendaftaran kendaraan. Jadi, besar biaya pajak itu tergantung dengan nilai kendaraan kita. Apakah kita bisa mengurus pajak kendaraan kita sendiri atau harus lewat orang lain? Kamu bisa mengurus pajak kamu sendiri asalkan dokumennya lengkap. Tapi jika kamu mengalami kesulitan, itu kamu bisa minta bantuan orang lain. Terima kasih banyak teman-teman, ini sangat membantu. Ya, sama-sama. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar ya. Jika ada yang mau ditanya, jangan ragu untuk bertanya. Kita bisa bantu-bantu kalau ada kurang jelas. Lebih baik belajar bersama kan? Iya, semoga cepat selesai. 더 이상 내 안에 그 일은 없다니 그래서 아픈 기억 모두 버려야 할 일 눈물 짓지 Sebagai generasi muda, kita harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Ayo membayar pajak tepat waktu supaya dompetmu tidak teruras hanya untuk membayar denda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 언제에 너는 바람을 타고 멀리 후회도 없이 미련 없이 날아가 Goodbye 영원히 슬프게 내린 비는 꽃을 피우고 너의 눈물은 예쁜 사랑을 피울 거야 슬퍼하지 마 새로운 오늘을 맞이할 준비를 해봐 햇살 가득한 날들이여 안녕 긴장해서 날 깨워준 아침이여 안녕 너의 유리처럼 맑은 미소가 세상을 환히 웃음 짓게 할 거야 날아가도 돼 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물